Demo tolak kenaikan harga BBM di Jakarta memanas. Sejumlah mahasiswa berdarah-darah hingga ditangkap polisi. Berbagai alma mater dari Sabang sampai Merauke bersikukuh untuk keras merasuk ke dalam agar apa? Agar merusak dari sistem yang ada, merusak apa? Merusak kebijakan yang ada. Sepakat kawan-kawan? Kita turun dengan masa hampir 1.000 orang, tapi sangat disayangkan dari pemerintah tidak ada respon. Maka itu kami mengultimatum pemerintah 7 kali 24 jam dari tanggal 8 September gitu. Sampai hari ini pemerintah sama sekali belum menjawab tuntutan kami yang 3 itu. Kita tidak pernah mendapatkan data-data yang cukup akurat. Beberapa menteri mengatakan harga keekonomian Pertalite itu adalah 17.000 lebih. Ada yang mengatakan 15.000, ada yang mengatakan 13.000. Ini yang mana yang benar? Artinya asumsi apa yang dipakai? Ini kan harus ada asumsi. Ini kan sama-sama pemerintah kan? Tidak ada kenaikan harga BBM itu diabaikan oleh pemerintah. Karena ini kan sebenarnya kalau bicara soal BBM ini bicara tentang jantungnya gerakan gitu, jantungnya ekonomi masyarakat. Yang naik hanya BBM, tapi dampaknya itu sangat besar. Gitu. Berapa itu alokasinya tidak tahu, tidak ada alokasi. Karena di situ hanya sebagai setelah pemakaian, setelah konsumsi, baru diaudit oleh BPK, baru katanya dimintakan pertanggungjawabannya atau kompensasi kepada pemerintah. Wah ini bahaya sekali, dalam setahun tiba-tiba ada akumulasi gitu. Itu yang membahayakan. Jadi musuhnya itu yang ditunjuk sebagai ancaman bagi negara ini, bukan mereka-mereka yang sedang menyampaikan kebenaran al-haq, mendakwahkan Islam. Itu dianggap sebagai ancaman bagi negara. Saya kira itu yang harus disadari oleh rakyat agar rakyat itu tepat di dalam menilai siapa sebenarnya kawan, siapa lawan, siapa ancaman, siapa yang sebenarnya sedang memperjuangkan kebaikan bagi negeri ini. Aksi lanjutan massa BEM SI yang menolak kenaikan harga BBM di Jakarta makin memanas. Bahkan sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka akibat adu dorong dengan aparat kepolisian di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Adu dorong terjadi karena massa pendemo ngotot masuk menuju Istana Negara. Imbas dari aksi yang berujung ricuh itu, 2 orang demonstran dikabarkan telah ditangkap polisi. Sebelum terlibat adu dorong, massa BEM SI memporak-porandakan barier beton hingga kawat berduri yang dipasang oleh aparat untuk mengantisipasi massa masuk ke kawasan istana. Imbasnya, massa berhadapan langsung dengan barikade polisi. Terkait adanya aksi penangkapan itu, mahasiswa yang berorasi di atas mobil komando mendesak agar polisi melepaskan teman-teman mereka. Dikabarkan ada 2 mahasiswa yang terluka dari insiden tersebut. Mahasiswa berjatuhan. Terpantau dari suara.com, baku dorong mahasiswa dengan polisi terjadi sekitar 5 menit. Usai beradu dorong, mahasiswa pun kembali membentuk border pertahanan dengan berpegangan tangan menghindari penyusup dari luar ke dalam barisan mereka. Dengan nada lantang mereka mengancam tindakan kepolisian. Mereka menganggap petugas tidak sepatutnya berbuat hal demikian lantaran kedatangannya hanya untuk menyampaikan aspirasinya dengan bertemu Presiden Joko Widodo secara langsung. Imbas dari aksi dorong dengan aparat kepolisian, sejumlah mahasiswa berjatuhan. Sebelum terlibat adu dorong, massa mencoba menerobos barier beton dan kawat berduri yang melintang di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat. Aparat kepolisian melakukan antisipasi kericuhan menjelang aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang digelar oleh massa BEM SI di sekitar Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat. Pantauan dari suara.com, polisi memasang 2 lapis kawat berduri dan 3 lapis beton separator. Sejumlah kendaraan taksis polisi juga tampak disiagakan di depan gedung Sabta Pesona. Sejumlah anggota polisi tampak sudah bersiaga di sekitar Patung Kuda Arjuna. Selain itu, ada pula water barrier yang disiagakan di lokasi untuk menghalau massa menerobos masuk ke arah Istana Negara. Terpantau arus lalu lintas dari arah Jalan Medan Merdeka Barat menuju arah Jalan Medan Merdeka Selatan maupun Jalan Tamrin kini sudah ditutup. BEM SI mengultimatum pemerintah terkait rencana aksi tolak kenaikan harga BBM yang kembali digelar di Jakarta. Aksi lanjutan ini merupakan bentuk ultimatum pada pemerintah atas tidak diresponnya aksi BEM SI sebelumnya pada tanggal 8 September 2022 lalu.
Sayangnya Presiden beserta pihak pemerintah tidak menemui masa aksi. BMSI memberikan ultimatum kepada pemerintah. Maka dari itu, untuk menindaklanjuti ultimatum tersebut, BMSI kembali turun aksi. Kata Koordinator Media BMSI Lutfi Yufrizal dalam keterangannya. Lutfi mengatakan aksi itu akan berlangsung pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 1.000 peserta akan ikut serta dalam aksi tersebut. Berikut ini tuntutan yang akan disampaikan massa BMSI. Yang pertama adalah menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan harga BBM. Kedua, menuntut dan mendesak pemerintah menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat dan mengalihkan anggaran ke subsidi BBM. Tiga, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerapkan regulasi pemakaian BBM bersubsidi secara tegas.